Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 MKU Psikologi Pendidikan yang beranggotakan saya Muhammad Al-Hadi dengan NIM 19018156, Rara Febiola dengan NIM 19023148 dan Yusti Apriliana dengan NIM 19003041 akan mencoba membawakan materi untuk minggu ini yang berjudul Teori Humanistik dan Penerapannya dalam Belajar. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai. Baiklah, saya Rara Febiola akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Pengertian belajar menurut teori humanistik, selain teori belajar behavioristik dan teori kognitif, teori belajar humanistik juga penting untuk dipahami. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian-kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Baiklah, sampai segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Yusti Apriliana dengan NIM 19003041 akan membaca mengenai prinsip-prinsip belajar menurut teori humanistik. Prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran dalam pendekatan humanistik ada beberapa, di antaranya yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik ini merupakan perkembangan yang interaktif. Yang kedua yaitu mengembangkan aktivitas peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui pembelajaran yang inovatif, kreatif, dialogis, demokratis, dan dalam suasana yang mengesankan dan bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu menciptakan kondisi menyenangkan dalam menantang. Suasana belajar mengajar yang menyenangkan adalah suasana belajar yang memusatkan perhatian secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatian yang tinggi. Yang terakhir yaitu mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai. Model pembelajaran yang bermanfaat, lingkungan sebagai sarana belajar, sumber belajar dan dimanfaatkan untuk memecahkan masalah lingkungan dan menciptakan sikap cinta lingkungan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Muhammad Al-Hadi akan melanjutkan materi tentang penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Dikarenakan teori humanistik memfokuskan kepada diri peserta didik, iaitu peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih tujuan hidup, kualitas hidup dan juga kemampuan lainnya, maka pendidik harus pandai mengarahkan peserta didik agar dapat mencari apa yang sesuai bagi diri mereka masing-masing. Beberapa penerapan dari pendekatan humanistik yaitu komunikasi dengan pelajar. Dengan menggunakan komunikasi dengan pelajar, pendidik dapat mengenal peserta didik agar dapat mendiskusikan mengapa penting untuk mengikuti pelajaran yang diikuti. Yang kedua yaitu memberikan peserta didik kesempatan untuk memilih. Berikan peserta didik kebebasan untuk memilih pilihan yang terbaik untuk peserta didik itu sendiri, sesuai apa yang telah didiskusikan. Yang ketiga yaitu memberikan perhatian lebih. Berikan perhatian lebih kepada peserta didik yang tidak mahu memperhatikan pembelajaran agar kita dapat beradaptasi dengan apa yang mereka mahu.
atau pembelajaran yang mereka mau. Dan yang keempat yaitu kelas efektif. Kelas efektif adalah kelas yang membolehkan peserta didik untuk memilih topik yang ingin mereka pilih, seperti topik untuk penulisan esai, seperti projek dan lain sebagainya. Dan juga berikan juga peserta didik kebebasan bagaimana cara mengumpulkan tugas-tugas, mungkin seperti mengumpulkan tugas secara individu, secara berkelompok atau secara berpasangan. Selanjutnya adalah pusat pembelajaran, di mana peserta didik mendapatkan pilihan untuk bekerja secara sendiri atau bekerja dengan teman-teman yang memiliki topik yang berbeda. Sedangkan yang terakhir adalah membentuk kelompok belajar, di mana beberapa peserta didik yang mempunyai topik yang sama bisa berkumpul dalam satu kelompok agar mereka dapat mendiskusikan topik yang relevan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian video dari kami, kelompok 9. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan sampai ketemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.